jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung soal kecurangan pemilu yang mulai terjadi lagi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait dugaan adanya kecurangan pemilu 2024, Wali Kota Solo sekaligus Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, persilakan sejumlah pihak buat laporan jika temukan dugaan kecurangan pemilu. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga tak menginginkan terjadinya kecurangan dalam pemilu mendatang. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Soal dugaan kecurangan pemilu ini, Menko Polhukam pun mendapat laporan terkait kecurangan dugaan intimidasi. Laporan tersebut berasal dari Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dan daerah lain. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pernyataan Megawati Soekarno Putri soal adanya kecurangan pemilu direspons oleh Bacawa Pres dari Koalisi Indonesia Maju sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan menyatakan silakan laporkan saja. Apakah kekhawatiran soal kecurangan pemilu ini imbas dari putusan MK yang berujung pada Gibran yang maju jadi cawapres? Kita perbincangkan bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Mas Burhan. Waalaikumsalam Yasir. Ini nampaknya saling jawab begitu ya, dikatakan jangan sampai ada kecurangan, kemudian direspon oleh Gibran Rakabuming Raka dengan menyatakan ya kalau ada kecurangan silakan laporkan saja. Anda membacanya seperti apa nih soal kecurangan pemilu yang saling disampaikan oleh kedua belah pihak? Yang menarik kan pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum partai terbesar pendukung pemerintahan Jokowi. Nah, kalau misalnya disampaikan oleh koalisi partai pendukung Anies Baswedan, itu sesuatu hal yang kita bisa pahami karena bagaimanapun Anies Baswedan membawa narasi perubahan dan selama ini dikenal sebagai capres antitesis dari Presiden Jokowi. Nah, sekarang disampaikan oleh Ibu Mega sebagai partai pendukung pemerintah utama, bahkan yang membesarkan sekaligus melahirkan Presiden Jokowi, di saat 3 bulan jelang pemilu. Jadi saya membaca pernyataan Ibu Mega ini dari sisi politik adalah deklarasi terbuka, tanda kutip ya, melawan capres yang didukung dan direstui oleh Presiden Jokowi, yaitu Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dari sisi politis ini semacam garis pemisah yang membedakan antara Ganjar Pranowo yang didukung oleh Ibu Mega dengan Prabowo yang didukung oleh Presiden Jokowi. Garis pemisah ini apakah sebagai bentuk penegasan begitu Mas Burhan, maaf saya potong, terkait dengan hubungan antara Joko Widodo dan juga PDIP, terutama Megawati, bahwa memang sudah tidak baik-baik saja? Betul, jadi makin memanas, makin meruncing, karena kalau kita baca secara politis kan pernyataan tersebut bisa juga dibalik, karena bagaimanapun PD Perjuangan juga punya akses terhadap pemerintahan Jokowi, punya menteri di kabinet Presiden Jokowi, mungkin juga berapa di antaranya punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Tetapi ketika itu disampaikan oleh Ibu Mega, kita baca bahwa memang ini semacam penegasan bahwa Ibu Mega dengan Pak Jokowi punya rute yang berbeda menuju 2024. Meskipun dari sisi substansi ya, menurut saya apa yang digelisahkan oleh Ibu Mega itu masuk akal. Karena bagaimanapun isu imparsialitas aparat, isu netralitas negara ini kan menjadi isu yang dominan
menggantikan isu politik identitas yang pernah kita ributkan ya di 2019. Isu yang terjadi sekarang kan isu berkaitan apakah Presiden Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu bisa adil ketika putranya maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Nah, ini isu juga yang jadi pertanyaan kita bersama ya Mas Burhan ya. Apakah Presiden Joko Widodo ini bisa adil atau netral? Padahal kalau kita flashback ke belakang ini Joko Widodo kan beberapa kali menyampaikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat TNI maupun Polri ini akan netral. Nah, bagaimana akhirnya bisa percaya begitu? Apalagi ini memunculkan kekhawatiran dari PDIP. Makanya Presiden Jokowi tidak hanya sekedar komitmen verbal ya, menyampaikan netralitas aparat, berlaku adil, tapi juga harus dibuktikan. Jadi pembuktian itu tidak sekedar melalui lisan atau gimmick, tetapi harus dibuktikan bahwa memang beliau sebagai kepala negara harus adil dan netral. Secara pribadi mungkin sulit untuk membayangkan Presiden Jokowi netral ya, karena bagaimanapun putranya sendiri maju. Tetapi dalam posisinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, ada etika, ada undang-undang yang membatasi beliau agar tidak berlaku parsial kepada anaknya. Jadi pembuktiannya tidak sekedar gimmick, dan itu yang kemudian dipersoalkan bukan sekedar oleh Ibu Mega ya, tetapi juga oleh Surya Paloh kan dalam waktu yang bersamaan. Surya Paloh sebagai kingmaker-nya dan sekaligus sebagai pendukung utamanya Anies Baswedan kan mengeluarkan statement serupa. Cuma buat kita kan Surya Paloh tidak punya nilai politik yang tinggi karena beliau menjadi pendukung Anies Baswedan yang notabene memang tugasnya mengkritik pemerintahan. Yang terjadi sekarang justru Ibu Mega. Dan posisi Ibu Mega sendiri kan gamang ya secara politis ya. Kalau pakai narasi perubahan, narasi itu sudah diambil oleh Anies Baswedan. Kalau pakai narasi keberlanjutan, Prabowo dan Gibran lebih punya kredibilitas untuk mengatakan narasi keberlanjutan. Jadi posisi Mas Ganjar yang didukung Ibu Mega, itu posisi yang ada di tengah, terjepit, dan butuh semacam reposisi. Dan reposisi yang tersisa sekarang ya reposisi yang lebih dekat ke narasi yang dibawa oleh Anies Baswedan. Nah, ini yang jadi menarik untuk kedepannya. Apakah nanti reposisi dari Ganjar Gibran ini semakin Ganjar Mahfud maksud saya ini semakin mempertegas bahwa mereka tidak bagian dari Presiden Joko Widodo, karena kita tahu bahwa Mahfud MD sendiri merupakan menteri dari Presiden Joko Widodo. Nah, ini juga yang menjadi problematik ya. Ketika bicara soal netralitas negara, salah satu yang bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung adalah Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Sementara Profesor Mahfud MD menyatakan tidak akan mundur. Beliau hanya mengambil cuti ketika masa kampanye tiba. Jadi ketika beliau dalam posisi sebagai Menko Polhukam tidak mengundurkan diri dari jabatannya, ketika ada kritikan berkaitan dengan kecurangan negara, kecurangan pemerintah, sebagian telunjuk kembali ke alamat pengirim. Jadi ini memang serba salah ya. Posisi capres Ganjar Pranowo yang didukung oleh Ibu Mega, tetapi saat yang sama terkesan tidak direstui oleh Presiden Jokowi, itu posisinya serba salah ketika mengkritik Pak Jokowi. Karena Ibu Mega dan Ganjar Pranowo, termasuk PD Perjuangan, bagian dari pemerintah sendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya butuh reposisi dan menurut saya tidak mudah sepanjang tadi Profesor Mahfud MD sebagai cawapres Mas Ganjar masih dalam posisi sekarang. Kemudian terkait dengan respons dari Gibran yang menyatakan silahkan laporkan saja. Menurut Anda nih ke depannya nanti akan diproseskah laporan-laporan yang masuk sehingga betul-betul ke depannya diketahui bahwa memang jangan ada kecurangan di proses pemilu? Nah, respon Gibran kan respon yang normatif ya. Tapi menurut saya perlu pembuktian lebih jauh. Ya. Misalnya kaitannya dengan baliho spanduk Ganjar di Bali yang ditertibkan oleh aparat. Meskipun kita tahu bahwa Bawaslu Bali mengatakan bukan hanya baliho spanduk Ganjar dan PD Perjuangan yang ditertibkan di Bali, tapi juga semua capres maupun partai.
Tetapi ada hal yang berbeda ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Sumatera Barat, justru spanduk Prabowo Gibran bertebaran di sana. Ya, sementara di Bali semua spanduk baliho ditertibkan. Jadi ada hal yang tidak berlaku sama satu daerah dengan daerah lain yang kemudian menimbulkan masalah kecurigaan terkait dengan ini ya, netralitas aparat. Jadi ke depan memang perlu pembuktian lebih konkret, lebih terang benderang dari pemerintah supaya legitimasi hasil pemilu bisa diterima oleh semua pihak. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Burhan. Terima kasih.